Haleluya. Ada sukacita, amin. Saat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang menghantarkan kita di tempat ini dari berbagai daerah dan kota kita, sehingga kita tiba di Manokwari ini dalam mengikuti rakir wilayah Indonesia Timur dalam keadaan sehat. Sebabnya hari ini kita akan memulai apa yang kita kerjakan. Kita mulai dengan syukur kita kepada Tuhan. Kita memulai bagaimana kita menghormati Tuhan. Kita akan ibadah dan semuanya boleh bangkit berdiri, jemaat dan hamba Tuhan. Kita bernyanyi, kami memuji kebesaran Tuhan. Mari Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Bapak Ibu hamba Tuhan, kami persilakan boleh duduk kembali. Kita akan berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita, dan kita bernyanyi kepada Tuhan sinar kemuliaan-Mu. Mari kita undang Roh Kudus Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, ketertolakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, ketertolakkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, Engkau sudah rela berkorban untuk setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak layak di hadapan Tuhan. Mohonkanlah Tuhan serupa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami serahkan kepada dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Pagi hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, memberikan yang terbaik dari tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersorak-sorak, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, belum panas saya lihat. Kita bangkit berdiri dulu. Supaya ketika mendengarkan firman kita harus. Mari kita serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Tepuk tangan dengan semangat. Dan percaya bahwa malaikat bersama kita hari ini. Serukan nama Yesus. Mari kita maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Yesus terdekat, kalahkan ikutnya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan, bangkit, serukan nama Yesus.
sudah bayar. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah bayar. Api Kristus sudah menyala. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersilakan duduk kembali. Seperti rusa rindu, jiwa-jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal, hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatanku Tuhan. Yesus, Yesus, berarti Tuhan bagimu. Yesus, kau segalanya, seperti rusa rindu sungai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau segalanya bagi kehidupan kami. Engkau adalah harapan kami, Engkau adalah jaminan kami. Salam. Pertama-tama saya mengucap syukur dan terima kasih kepada panitia, kepada Tuan Jaya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di momen yang besar ini, rakyat wilayah. Ini baru pertama kali saya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam rakyat wilayah Indonesia Timur. Bapak Ibu peserta rakyat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya mendapatkan WA dari panitia, saya harus siapkan firman Tuhan. Maka biasanya kalau karena kami di Kerom itu hanya 5 menit kami biasa khotbah, sesuaikan dengan situasi. Jadi di sini tadi Pak Pendeta bilang paling lama 20 menit katanya. Tetapi saya usahakan supaya bisa 20 menit. Tapi kalau kita berhenti di depan di tengah jalan ya tidak apa-apa ya. Oleh karena itu kita tidak akan keluar dari tema yang sudah ada di papan di depan kita dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5b. Tapi kita coba mulai membaca dari ayat 3 ya, ayat 3, 4, dan 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 5. Karena hanya 3 ayat, saya mohon Bapak Ibu jemaat Tuhan
kita akan membaca bersama-sama dan kita menghormati firman Tuhan. Saya mengajak kita berdiri dalam keadaan berdiri, kita membacakannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan waktunya orang tidak akan lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan yang injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Tema firman Tuhan yang sudah terpampang di hadapan kita adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan di bagian yang paling depan tulisan bahasa India yang dengan saya tidak bisa baca. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, kalau kita membacakan itu seluruh pasal dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang terakhir, di situ menjelaskan bagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, salah seorang hamba Tuhan yang muda tetapi yang luar biasa Paulus percayakan untuk melayani Tuhan. Ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius karena situasi dan keadaan pada saat itu diperhadapkan dengan banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk, sehingga orang-orang Kristen pun gampang untuk dipengaruhi, sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat atau memberikan kekuatan kepada Timotius supaya Timotius tetap berpandang kepada Yesus dan menguasai diri di dalam situasi dan keadaan yang dia hadapi pada saat itu. Sehingga kalau kita memperhatikan di situ bahwa ayat-ayat sebelumnya Paulus katakan siap sedialah pada saat waktu itu baik atau tidak baik. Artinya apapun yang Timotius hadapi, Paulus pesankan supaya hadapi sajalah apapun itu resikonya. Nah, ketika saya membaca dan saya merenungkan ini, sepertinya kalau saya yang hadapi seperti itu, saya tidak mampu. Mungkin lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres. Nah, tetapi saya memperhatikan di sini bahwa bagaimana luar biasa seorang Timotius yang begitu hebat, begitu percaya diri untuk menghadapi situasi itu, sehingga Injil Kristus itu tetap diberitakan, Injil Kristus itu tetap disampaikan walaupun situasi yang dihadapi tidak memungkinkan secara logika manusia. Bapak Ibu peserta rakar yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pelayanan Paulus dengan Timotius dibandingkan dengan pelayanan yang kita jalani sampai hari ini, ya bisa katakanlah mungkin sebagian besar dapat berhasil pelayanan, tetapi sebagian kecil masih terus berjuang, masih terus jalan di tempat. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah Tuhan panggil saya atau saya memaksakan diri untuk bisa melayani Tuhan karena tidak bisa memaksimalkan pelayanan. Apakah seperti inikah untuk melayani Tuhan? Mungkin yang lebih bagi pendeta-pendeta yang
saya menghadapi situasi itu, tetapi juga kepada sintua, kepada pemuda, kepada guru sekolah minggu, kepada kaum ibu, kepada siapa saja. Karena memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya pendeta saja, tetapi itu tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya kepada Kristus. Pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya di mimbar, tetapi di mana saja. Di mana kita ada di situ kita menjadi saksi Kristus. Di situ kita memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, walaupun harus kita hadapi tantangan, walaupun kita harus menghadapi kesulitan, ya mungkin saya ini sebagai ya kesaksian mungkin atau pengakuan, ya di antara kesaksian dan pengakuan. Seperti kami di Kero, ya teman-teman lain mungkin sudah sampai di puncak, kita masih di bawah. Sehingga saya selalu bergumul, apakah Tuhan memanggil saya atau mungkin saya memaksakan diri melayani Tuhan. Apakah Tuhan salah pilih saya, atau apakah Tuhan salah tempatkan saya, atau apakah saya bukan dipanggil Tuhan? Ada pertanyaan lain yang muncul di dalam pikiran saya. Ya, tetapi saya selalu berpikir, ya mungkin pada waktunya lah Tuhan yang tahu, pada waktunya lah Tuhan yang melaksanakan. Saya hanya apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya mampu untuk saya kerjakan, mungkin saya kerjakan dulu. Karena orang India bilang, yang kita bisa kerjakan, tapi yang sisanya dewa yang kerjakan. Yang ibu yang suka nonton India, karena di rumah itu ibu yang paling, yang jemaat datang nonton India. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita tidak salah. Amin. Ya mungkin kita yang salah. Tuhan tidak pernah keliru untuk menempatkan kita, memilih kita untuk hidup, menikmati pekerjaan dunia ini. Tetapi kadang-kadang kita yang salah melangkah. Kadang-kadang keinginan kita lebih kuat daripada keinginan firman Tuhan atau keinginan Tuhan. Kemauan kita lebih banyak daripada kemauan Tuhan. Kita ingin semuanya kita mau miliki, kita ingin semuanya kita mau, tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, kadang-kala saya berpikir kemampuan saya untuk penginjilan mungkin tidak cocok. Ya, karena saya orang pendiam. Karena orang pendiam itu susah untuk berkomunikasi dengan orang, apalagi orang yang tidak dikenal. Tapi kalau orang yang berani, ya apapun dia akan tembus. Tetapi juga kalau orang pendiam juga bahaya. Karena kalau satu kali dia meledak, itu dia tidak tahu apa-apa, dan urusan dari belakang di polisi. Ya, tapi ya puji Tuhan, saya tidak seperti itu. Saya tahu diri, menahan diri. Kalau saya tidak, itu masalah di polisi. Jadi, tetapi ya puji Tuhan, walaupun demikian, ya kami bisa melayani sampai hari ini. Kami bisa menjalani sampai hari ini, walaupun harus melewati suka dan duka, harus melewati, harus menjawab semua pergumulan jemaat Tuhan.
jemaat mungkin tidak seberapa panen yang dimakan, tetapi kebutuhan jasmani mereka harus kita yang jawab. Anak-anak mereka itu harus kita yang bertanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, keker sekarang sudah tidak ada sekolah minggu, pemuda pun tidak ada. Karena ada sekitar 12 anak ada di Jakarta. Karena orang tua tidak mampu menyekolahkan mereka. Kadang-kala orang tua mau antar anak-anak ke sekolah, dari tengah jalan lompat dari motor lari, tidak mau sekolah. Akhirnya kami berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa sekolah. Ya puji Tuhan, kami ketemu ada satu yayasan namanya Panesco di Jakarta Timur, daerah Bekasi, Belanda punya. Dan kami mengucap syukur mereka hanya membutuhkan untuk anak-anak yang tidak mampu. Sehingga ya baru 3 anak bulan kemarin kami antar. Akhirnya di gereja kami sudah tidak ada anak sekolah minggu lagi, hanya orang-orang besar saja. Itu pun juga hanya kalau datang mungkin 5 orang, bahkan mungkin 2 orang, bahkan mungkin bisa-bisa tidak ada. Itulah pergumulan kami untuk kami terus berjuang supaya bagaimana pelayanan ini bisa berkembang, pelayanan ini bisa jalan dengan baik seperti teman-teman yang lain. Dan itulah pergumulan kami di Kerong. Tetapi saya percaya bahwa mungkin ketika ada waktu Tuhan akan mendatangkan atau membawa jiwa-jiwa baru. Mungkin pada waktu Tuhan, kalau mungkin bukan kami, mungkin ada Tuhan siapkan hamba Tuhan yang lain bisa melayani dan bisa bertambah jiwa banyak. Ya karena di Kerem gereja sudah besar, ini kecil, kami pun besar. Tetapi jemaatnya hanya dari sini ke sini saja. Itulah kenyataan yang kami hadapi di dalam pelayanan kami. Dan walaupun demikian kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan kesehatan, semangat untuk kami terus berjuang walaupun harus diungkir balik. Itulah tugas dan pelayanan yang kami harus jalani, yang mungkin berbeda dengan pelayanan Bapak Ibu, teman-teman hamba Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan memanggil kita hanya satu tujuan, yaitu untuk menenangkan jiwa-jiwa. Tuhan memanggil kita hanya satu tujuan, untuk melayani Tuhan. Baik itu jemaat yang besar maupun jemaat yang kecil. Baik itu kita bersaksi di dalam gereja maupun di luar, di jalan ataupun di pasar. Ya karena saya sering ke pasar jadi. Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang sintua, bukan hanya seorang guru, tetapi kita semua. Karena Tuhan memanggil kita sesuai dengan panggilan masing-masing. Baik itu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai guru Injil, sebagai sintua, sebagai pemuda, sebagai pemudi, sebagai kaum ibu, kaum bapak, dan lain-lain. Dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, panggilan yang Tuhan kasih kepada kita sebagai pendeta melayani di gereja, majelis, pemuda, sekolah minggu, tetapi juga ada Bapak Ibu yang bisa bekerja di perkantoran, ada bisa bekerja mengajar di universitas, di sekolah-sekolah, dan di situ juga kita menjadi saksi untuk menunaikan pelayanan Tuhan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tidak melihat atau Tuhan tidak bertanya berapa jumlah yang kau bawa kepada Tuhan, tetapi Dia akan bertanya berapa jiwa yang kau bawa kepada saya. Ada amin.
Ya puji Tuhan. Jadi kalau kita bawa 100 jiwa itu luar biasa. Tapi kalau kita bawa hanya 1 jiwa, mungkin kita kecil hati ya, karena hanya 1 lawan 100 orang. Tetapi saya percaya bahwa semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita masing-masing dengan latar belakang, budaya dan bahasa kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi katakan, oh saya tidak bisa melayani karena mungkin tangan saya tidak normal, tangan saya tidak, atau kaki saya tidak bisa jalan karena hanya 1 kaki. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada alasan, karena bisa dari rumah juga bisa khotbah karena sudah canggih sekarang ya. Di orang di mana saja ada bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bukan karena langsung mendengar firman Tuhan pendeta di gereja, tetapi mendengar lewat berita-berita, lewat medsos, lewat YouTube dan segalanya. Itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bekerja di ladang Tuhan, supaya tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, sungguh-sungguh kita bekerja, walaupun senang dan suka, duka yang harus kita jalani, walaupun kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat, iya ini luar biasa. Tetapi Tuhan melihat hati kita untuk kita melayani Tuhan, hati kita untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Tuhan tidak melihat juga, oh dia ini hebat, apapun situasi ini dia bisa tembus ini. Saya pilih dia sudah. Belum tentu dia bisa tembus, tapi bisa untuk kepentingannya sendiri. Tetapi Tuhan, saya percaya bahwa kita yang hadir Gereja Pentakosta Indonesia tidak ada itu. Kita semua adalah orang yang mencintai Tuhan, kita semua adalah orang yang berkorban untuk Tuhan, kita semua adalah orang yang rela melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, kita melayani Tuhan, ya mari kita selalu memandang kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah membuat kita sakit hati. Dia tidak pernah membuat kita putus asa. Walaupun sering kita putus asa, kita kecewa, tapi itu adalah ulah daripada manusia. Karena saya sendiri mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kita melihat pada firman Tuhan, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa kalau engkau salah jalan, saya akan kutuk engkau, atau kau salah melangkah, saya akan pinggirkan engkau. Tapi tidak ada. Tuhan mau supaya kita hanya melayani Tuhan, Tuhan mau supaya kita hanya setia, Tuhan mau supaya kita taat kepada perintah-perintahnya. Dan itulah saya yakini bahwa walaupun ada teman-teman bukan dari Gereja Pentakosta, tapi gereja yang dulu, gereja saya dari dulu, kenapa kau susah begitu bertahan di situ? Kau kembali sudah gereja lama katanya. Tapi saya bilang ya, tunggulah nanti. Kalau Tuhan suruh saya kembali, baru saya kembali. Kalau Tuhan bilang jangan, lalu satu kali saya ketemu Bapak gimana, dia tanya, oh rupanya Tuhan tidak izinkan saya untuk saya kembali. Walaupun saya susah, walaupun saya mengalami banyak ketantangan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan kedua. Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk saya terus taat, saya terus bertahan, saya terus melayani. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun situasi dan keadaan dalam pelayanan kami, bahkan mungkin hampir semua di teman-teman hamba Tuhan yang lain yang mengalami seperti saya, marilah kita terus setia, mari kita terus taat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak salah memilih kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah hampir
jam 10. Jadi mungkin kita bersama nanti kita lanjutkan. Kapan kalau ada raka dan ada kesempatan itu. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan semangat kepada kita. Kita terus melayani, kita terus bersukacita, berharap kepada Tuhan. Jangan kita melihat apa yang kita alami yang tidak baik, tetapi kita melihat ke depan apa yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu marilah kita menaikkan satu pujian, Bapa Engkau baik. Mengakhiri pujian ini saya minta kesediaan Pak Pendeta Sabto untuk mengucap syukur. Buat berkat Tuhan hari ini bagi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti kami undang Bapak Ketua Wilayah untuk memberikan doa berkat untuk kita dan mengakhiri seluruh dengan kisah dan perjalanan pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta LPD Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
kita terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus tinggal menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati berkata amin. Amin. Silakan duduk.